Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Tatsar CPNS tahun 2022 bersama saya Ayu Hardianti. Nah, kembali lagi kita akan berbincang-bincang bersama teman-teman peserta Tatsar lainnya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan teman-teman kita dalam bincang-bincang kali ini. Yang pertama, Andri Nur Alam Esud. Yang kedua, Sarkawi Sujuti. Dan ketiga ada Dr. Hewan Imron Taufik. Kali ini kita akan membahas core values yang keempat, yaitu harmonis. Nah, mari kita dengar pendapat dari teman-teman peserta Latsar lainnya. Perkenalkan, saya Dr. Hewan Imron Taufik. Menurut saya, salah satu core value ASN berakhlak, yaitu sikap harmonis, sudah ditunjukkan oleh semua ASN di lingkungan kerja saya, yaitu Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan. Hal tersebut tercermin dari sikap saling toleransi antar ASN, menghargai perbedaan baik itu suku, agama, budaya, maupun status sosial masing-masing. Sikap dan perilaku yang harmonis menurut saya membuat suasana di lingkungan kerja kami menjadi semakin kondusif, hubungan kekeluargaan semakin terjalin, serta dapat meningkatkan produktivitas. Menurut saya, ASN harus memiliki sikap harmonis dalam menjalankan peran dan fungsi pelayanan masyarakat. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa lingkungan kerja yang kondusif, harmonis, dan nyaman akan meningkatkan produktivitas kerja. Tidak hanya meningkatkan kinerja dan produktivitas, hal ini juga akan menimbulkan semangat kerja yang tinggi. Di mana semangat kerja yang tinggi, produktivitas, dan kinerja yang baik tentu akan sangat mendukung kemajuan instansi dimanapun kita bekerja. Penerapan sikap perilaku yang menunjukkan ciri-ciri sikap harmonis itu bisa ditunjukkan dengan toleransi, empati dan simpati, keterbukaan terhadap perbedaan. Posisi ASN sebagai aparatur negara harus bersikap netral dan adil. Netral dalam artian tidak memihak kepada salah satu kelompok atau golongan yang ada. Adil berarti ASN dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh berlaku diskriminatif dan harus objektif, jujur, dan transparan. Dengan bersikap netral dan adil dalam melaksanakan tugas, ASN akan mampu menciptakan kondisi yang aman, damai, dan tentram di lingkungan kerjanya dan di masyarakat. ASN juga harus memiliki sikap toleran atas perbedaan untuk menunjang sikap netral dan adil, karena tidak berpihak dalam memberikan pelayanan. Keberagaman pada satu instansi memungkinkan adanya lingkungan kerja yang dengan perspektif yang luas, kaya akan pengalaman dan banyak kemampuan yang dapat membuat lebih mudah menemukan inovasi serta kreativitas. Namun, keberagaman di kantor juga berpotensi menimbulkan proses yang kurang menyenangkan seperti selisih paham, perbedaan pola kerja, dan visi terhadap masalah yang ditemui ataupun keadaan yang dihadapi. Hal tersebut memang tidak bisa dihindari, tetapi ada sejumlah cara agar kita mampu lebih bijak dan siap dalam menghadapi lingkungan kantor dengan berbagai keberagaman kultur. Jika kita berada di lingkungan kerja yang homogen, pasti akan mudah menentukan rencana atau aktivitas. Namun, dengan adanya keberagaman, baik itu agama, budaya, latar belakang keluarga, dan sosial, maka akan membuat kita perlu usaha lebih untuk dapat bersosialisasi di tempat kerja. Memahami keberagaman yang ada dalam tim adalah hal mutlak. Unsur perbedaan yang ada dalam komunitas kecil dapat menjadi indikator awal agar kita terhindar dari masalah di tempat kerja. Dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat, ASN juga dituntut dapat mengatasi permasalahan keberagaman, bahkan menjadi unsur perekat bangsa dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Itulah sebabnya mengapa peran dan upaya penerapan sikap harmonis, salah satu core value dari sikap ASN berakhlak, mewujudkan situasi dan kondisi yang harmonis dalam lingkungan kerja dan kehidupan bermasyarakat itu sangat diperlukan. Terima kasih.
Betul sekali, saya sangat setuju dengan pendapat dari Kak Imron. Justru dengan adanya perbedaan sifat karakter dari masing-masing individu di dalam dunia kerja, seharusnya menjadi cambuk bagi kita untuk menjaga solidaritas baik di dalam waktu kerja maupun di luar kerja. Nah, kita harus menciptakan suasana kekeluargaan yang bersifat harmonis, yaitu untuk membangun terciptanya semangat dalam menjalankan tugas dan tentunya untuk meningkatkan pelayanan terhadap publik. Hubungan kerja itu penting untuk membangun karir dan juga menemukan kepuasan dalam pekerjaan kita tentunya. Bagaimana dengan pendapat Kak Andri sendiri? Penerapan sikap dan tingkah laku yang menunjukkan ciri-ciri sikap harmonis tidak hanya saja berlaku untuk sesama ASN atau di dalam lingkungan kerja, namun juga berlaku bagi stakeholders eksternal. Sikap berlaku ini bisa ditunjukkan dengan 1. Toleransi, 2. Empati, 3. Keterbukaan terhadap perbedaan. Sebagian besar pejabat publik, baik di pusat maupun daerah, masih mewarisi kultur kolonial yang memandang birokrasi sebagai sarana untuk melanggengkan kekuasaan dengan cara memuaskan pimpinan. Berbagai cara yang dilakukan hanya sekedar untuk melayani dan menyenangkan pimpinan. Loyalitas hanya diartikan sebatas menyenangkan pimpinan atau berusaha memenuhi kebutuhan pribadi pimpinannya. Nah, kalau itu yang dilakukan oleh para pejabat publik, peningkatan kinerja organisasi tidak mungkin dapat terwujud. Sehingga, kawan-kawan sekalian, oleh karena itu perlu ada perubahan mindset dari seluruh pejabat publik. Perubahan mindset ini merupakan reformasi birokrasi yang paling penting, setidaknya mencakup 3 aspek yang penting. Nah, apa itu? Pertama, berubah dari penguasa menjadi pelayan. Kedua, merubah dari wewenang menjadi peranan. Ketiga, menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Semua pimpinan harus bertanggung jawab. Semua pimpinan harus mempertanggungjawabkan kepemimpinannya di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, perubahan pola pikir yang juga harus dilakukan adalah perubahan sistem manajemen, mencakup kelembagaan, ketata laksanaan, budaya kerja, dan lain-lain untuk mendorong terwujudnya good governance. Wah, semangat dari Kak Andri ini perlu kita contoh. Pendapat dari Kak Andri ini tertuju pada pimpinan ya. Perubahan sikap harmonis yang harus ditunjukkan oleh seorang pemimpin. Nah, selanjutnya pendapat dari Kak Sarkawi. Salah satu tindakan kita untuk menunjukkan perilaku harmonis di lingkungan kerja yaitu dengan menunjukkan sikap, toleransi, empati, dan keterbukaan terhadap perbedaan. Bincang hari ini sangatlah menarik. Terima kasih kepada teman-teman sekalian. Semoga kedepannya sikap dan sifat harmonis yang kita bahas hari ini dapat tercipta di lingkungan kerja kita masing-masing. Oke, sekian podcast hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.